Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas benteng ketiga bagi muslimah. Pertama rasa malu, kedua ilmu, ketiga akhlak. Kita sudah menerangkan yang terutama adalah akhlak kepada Allah, juga akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga akhlak kepada Al-Quran. Poin-poin itu sudah kita terangkan. Kita lanjut. Salah satu akhlak yang akan menjadi benteng bagi wanita muslimah adalah pertama, betahlah tetap tinggal di rumah. Ini seaman-aman, seafdol-afdol apa yang harus dilakukan oleh manusia, oleh muslimah. Dan ini akhlak yang menjadi ciri khas bagi wanita muslimah. Tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah kalian, hai para wanita, di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj dengan cara tabarruj orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ketika menerangkan ayat ini berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ أي إِلْزَمْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Artinya, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, وَلَا تَخْرُجْنَا إِلَّا لِحَاجَةٍ مَاسَةٍ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا. Dan janganlah kalian keluar rumah kecuali kalau memang ada keperluan yang mau tidak mau kalian harus keluar. Karena itulah maka dahulu para istri Nabi, salah satunya adalah Saudah, istri Rasul alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah keluar rumah. Dan ketika ditanya, limadza lam tahujja wa lam ta'tamir kama fa'alat akhawatuki. Kenapa kamu tidak berhaji, tidak berumrah sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudaramu yang lainnya? Apa jawab Saudah? Inni qad hajjajtu wa'tamartu wallahu amarani an aqirra fi baiti. Aku sudah pernah haji,
Aku juga sudah pernah umrah. Yang wajibnya sudah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla merintahkan aku untuk tetap tinggal di rumahku. Perawi hadis ini mengatakan, "Fawallahi ma kharajat min baitiha illa ukhrijat janazatuha yauma wafatiha." Demi Allah, beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali jenazahnya dikeluarkan pada hari kematiannya untuk disolatkan. Berdasarkan hal itulah maka ketika wanita keluar rumah akan ada resiko. Apa resikonya? Munculnya fitnah baik untuk si wanita itu ataupun untuk setiap lelaki yang memandangnya. Karena setiap kali wanita itu keluar, itu kesempatan emas bagi setan untuk menjadikan keluarnya wanita menjadi sumber dosa dan sumber fitnah. Setiap wanita yang keluar, setan akan menghiasinya sehingga terlihat indah dalam pandangan diri wanita itu, terlihat indah dalam pandangan diri setiap lelaki yang melihatnya. Sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah radhiyallahu an, Ibnu Khuzaimah rahimahullah dengan sanad yang sahih diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Innal mar'ata aurah wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Fataqul ma ra'ani ahadun illa a'jabathu wa aqrabu ma takunu ila Allah idza kanat fi qa'ri baitiha." Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Apabila wanita itu keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasinya. Istashrafaha syaitan, maksudnya ada dua. Syaitan memuliakan wanita itu dengan cara memuliakan syaitan, pasti untuk menjadikan itu sebagai sumber fitnah ataupun dosa. Yang kedua, yang dimaksud menghiasinya memperindah. Maksud memperindah adalah memperindah dirinya dalam pikiran wanita itu dan memperindah penampilan dia dalam pandangan lelaki yang melihatnya. Fataqul, berkatalah wanita itu, ma ra'ani ahadun illa a'jabathu. Tak ada seorang pun yang melihatku, memandangku, kecuali mereka terkagum-kagum oleh kecantikanku. Makanya ketika muncul keinginan wanita untuk keluar, setan berupaya mendorong wanita itu untuk berhias sebelumnya. Dengan cara berhias yang tidak dia lakukan untuk suaminya. Kalau di rumahnya asal-asalan. Kalau nggak ada kepentingan keluar, nggak pernah mandi. Berpapasan dengan suaminya, suaminya harus nahan nafas. Tampil ala kadarnya, pakai daster yang kumal, sehingga pembantu gitu ya. Tapi pas diajak keluar, yuk ke undangan, hayu. Dia memakai baju terbaik. Dangdan satakar kebek, mengambil parfum lalu disemprotkan, dia berhias. Maka ketika keluar istashrafaha syaitan, setan lebih menghiasi wanita itu secara psikis dengan menganggap wanita itu tampil dalam kondisi terbaiknya dan terlihat dalam keadaan terbaik oleh orang-orang. Oleh karena itu di akhir hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa aqrabu ma takunu ila Allahi
idza kanat fi qa'ri baitiha. Dan kondisi terbaik atau jarak terdekat antara seorang wanita dengan Allah apabila dia berada di bagian yang paling dalam dari rumahnya, di kamarnya. Makanya ketika Fatimah pernah ditanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, apa kondisi terbaik bagi seorang wanita yang ternyaman dirasakan oleh seorang wanita? Fatimah menjawab dengan mengungkapkan perasaan yang didasari oleh iman yang mendalam. Beliau menjawab, ma ra'at ahadan wala ra'aha ahadun. Tidak dilihat oleh siapapun dan tidak melihat siapapun. Tidak melihat laki-laki dan tidak terlihat oleh laki-laki. Itu kondisi terbaik bagi seorang wanita. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawanya, ketika menerangkan ayat waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian. Berkata Syekhul Islam, la yahillu li imra'atin kharajat min baitiha illa bi idzni zawjiha. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk keluar rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Lalu beliau berkata, idza kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi faqad nashaza. Apabila seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suami, berarti dia telah berbuat nusuz. Dan nusuz merupakan dosa besar dengan ancaman azab pedih dari Allah kepada para wanita yang melakukannya. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan dosa nuzuz ke dalam kitab Al-Kabair. Karena apa? Karena itu termasuk di antara reng-rengan dosa-dosa besar. Berkata Abdurrahman Ibnul A'rabi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, saya sudah berkelana ke banyak tempat, tentu saja untuk mencari ilmu, belajar, memasuki berbagai macam kampung, kota dan negara. Tapi saya tidak menemukan para wanita yang lebih terhormat dibanding para wanita di daerah Napolis. Napolis itu satu kota di negara yang sekarang Palestina. Dulu masuk negeri Syam, sekarang Palestina. Wanita Palestina di zaman dahulu luar biasa, jauh berbeda dengan zaman sekarang. Yaitu sebuah negara, sebuah kota tempat dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar oleh Raja Namrud. Tapi atas izin Allah, api itu malah dingin. Qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada si api tersebut, wahai api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Itu di sebuah kota di Palestina namanya Napolis. Di kota tersebut, selama aku tinggal di sana untuk belajar di sana, tak pernah aku melihat seorang pun wanita keluar. Kecuali pada hari Jumat untuk ikut sholat bis Jumat. Sehingga masjid penuh dengan para wanita. Khusus ada masjid untuk para wanita. Ada masjid untuk laki-laki. Dan begitu sholat Jumat berakhir, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan aku tak pernah melihat seorang wanita pun sampai Jumat berikutnya. Begitu terus yang dilakukan oleh para wanita. Maka
beliau menyatakan sebaik-baik wanita yang pernah aku temui adalah para wanita di Napolis, Palestina saat itu. Mereka tetap tinggal di rumah masing-masing. Ini akhlak pertama yang sangat mulia yang dilakukan atau harus dimiliki oleh seorang wanita yang akan membentengi dia. Membentengi dari fitnah, membentengi diri dari syahwat, membentengi diri dari syubhat, membentengi diri dari dosa, noda, maksiat, dan kerusakan. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak yang juga akan menjadi benteng bagi wanita, bagi fitnah di tengah zaman yang penuh dengan gelombang fitnah adalah ketaatan mereka kepada suami mereka. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh para wanita tentang mentaati suami ini. Pertama adalah melaksanakan seluruh perintah dan keinginan suami selama perintah dan keinginan itu bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang maksiat, minimal mubah, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Dan wanita yang seperti ini memperoleh pahala yang sama dengan pahalanya para mujahidin yang sedang jihad di jalan Allah. Ini sering hadisnya saya kemukakan. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tentang seorang perempuan namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Asma ini jago bicara. Orangnya ludengan, teneng ludeng tayaka keeng, berani. Makanya sering disuruh oleh para wanita untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat diutus ini Asma, coba tanya ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang Asma, didapatinya Nabi dan para sahabat sedang berkumpul. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni rasulu mawwarai minan nisa. Wahai Rasulullah, aku ini utusan para wanita yang ada di belakangku. Yaqulna biqauli, mereka berbicara diwakili oleh aku. Inna Allaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wa taba'naka. Sungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki juga para wanita. Kami beriman kepada engkau dan kami mengikutimu. Wa inna rijala fuddilu bi salatil jum'ah wa syuhudil janazah wa jihadi fi sabilillah. Ada nih ketimpangan yang merupakan keutamaan khusus para laki-laki. Tapi tidak diberikan keutamaan ini kepada para wanita, yaitu salat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, dan jihad fi sabilillah. Ini hanya diwajibkan bagi laki-laki, wanita tidak. Wanita tidak wajib salat Jumat, tapi boleh bagi mereka salat Jumat. Wanita tidak boleh mengusung jenazah, menguburkan jenazah ke pemakaman, enggak. Dan wanita tidak wajib jihad fisabilillah. Laki-laki, para tiga amalan ini luar biasa utamanya, pahalanya besar. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Kalau para laki-laki sedang jihad di jalan Allah, kami yang mengurus harta mereka dan anak-anak mereka. Wanita mah tidak ikut jihad tapi ngurus harta dan anak-anak para suaminya. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami
memperoleh pahala yang sama dengan pahala mereka, wahai Rasulullah. Wanita merasa punya peran dalam jihadnya para laki-laki. Mendengar itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha? Kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agama yang lebih baik dari pertanyaan ini? Dijawab tidak. Lalu Nabi bersabda, insarifi ya Asma wa akhbiri man wara'aki minan nisa. Sekarang pulang engkau hai Asma. Beritahukan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu, anna husna taba'u li ihdakunna li zawjiha, bahwa bagusnya sikap kalian, akhlak kalian kepada suami-suami kalian, dan ikhtiar usaha kalian dalam menyenangkan suami-suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, itu sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Sebanding dengan amalan jihad fisabilillah. Asal taat ke suami, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh suami, menyenangkan suami, pahalanya sama dengan jihadnya para laki-laki di medan perang. Ada seorang wanita bahwa dia itu datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia tanya, adzatu bu'lin anti, kamu punya suami tidak? Dia menjawab, na'am, ya saya punya suami. Kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Faqalat, wanita ini menjawab, ma'aluhu illa ma'ajiztu an. Aku selalu taat, selalu mengerjakan perintah suami kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fanzuri kaifa anti min fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih sebagaimana dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, yang menunjukkan bahwa ketaatan seorang istri kepada suami merupakan penyebab dia ke surga atau ke nerakanya. Maka baik buruknya seorang istri dilihat dari aspek ini di mata Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan sahih. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyun nisa'i khairun. Ada ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wanita bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, kata beliau, tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita terbaik adalah wanita yang menyenangkan suaminya ketika suaminya memandangnya. Ini dari dua sisi. Sisi fisik dan sisi psikis. Sisi fisik, wanita itu di hadapan suaminya selalu tampil menyenangkan, selalu berdandan, selalu mewangikan dirinya dengan wewangian, selalu segar, selalu fresh, sehingga suami melihat itu senang, dia betah. Kedua, dari aspek akhlak, tingkah laku, ekspresi wajah.
Dia selalu senyum, selalu ceria, selalu menyenangkan, selalu juga berbicara dengan bicara yang menyenangkan. Sebab walaupun umpamanya fisiknya cantik, seger, mandinya sampai 5 kali sehari, parfum disemprotkan sebotol habis, wanginya kemana-mana, tapi jamotrot, baut, cemberut, manyun, kayak orang yang sakit gigi. Terus suaminya melihatnya, senang nggak suami? Tidak senang. Dia akan sumpek, omongannya bawel, omongannya tidak terkendali, ngomong itu, ngomong ini, mengeluh itu dengan ekspresi wajah yang cemberut. Duh, suami ingin tutup telinga, ingin tutup mata, tapi tetap kedengaran, tetap terlihat. Senang nggak suami? Nggak akan senang. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Dia nggak akan betah ada di rumah. Dia ingin keluar terus. Walaupun tidak ada keperluan, yang penting menghindari sikap istrinya. Ini perempuan terburuk yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Kata Nabi SAW, tasurruhu idza nadhara. Wanita yang terbaik adalah wanita yang menyenangkan suaminya di saat suaminya memandangnya. Wa tuti'uhu idza amara. Dia mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisih suaminya dalam hal pengelolaan hartanya, dalam hal berperilaku dirinya dengan hal yang tidak disukai oleh para suami. Jadi perilakunya menyenangkan, pengelolaan keuangan harta suami juga membuat suaminya ridho dan seterusnya. Ini sebaik-baik wanita. Di dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaiha sarratska wa idza amartaha ata'atska wa idza ghibta anha hafizatska fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah seorang istri yang apabila engkau memandangnya, dia menyenangkan engkau sebagai suaminya. Apabila engkau merintahkannya, dia mentaatimu. Dan bila engkau tidak ada di hadapannya, dia memelihara kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Nah, ini menyelamatkan wanita itu dari dosa, dari azab, dari murka Allah, dari laknat Allah, dari fitnah, dan juga dari gelombang syubhat. Karena ketaatannya kepada suaminya. Itu yang pertama, taat kepada suaminya. Kedua, selalu menjaga kehormatan suaminya, nama baik suaminya. Kalau ketemu teman-teman wanita, baik bertamu atau didatangi tamu, atau mungkin ada acara sesama akhwat, dia hadir dan diizinkan bahkan diantar sama suaminya, kajian umpamanya, atau kadang-kadang masak bersama. Umpamanya bertetangga, si gadis lacau, tuh kan ikhwan akhwat bertetangga. Asok marasak ya teh, pokoknya pipi kawitaeun deh. Ikhwannya sering masak, setiap Rebo tuh, sok datang ke sana, ya. Dijamin akan menyaksikan aktivitas masak dan makan bersama. Nonton aja, jangan ikutan. Menunya wah luar biasa, nasi liwet, goreng asin, sambal, jengkol, petai, goreng ayamnya juga ada. Sampai sekarang menyate terus tuh, bekas kurban kemarin. Wanitanya juga ada, emak-emaknya, ibu-ibunya. Tuh ada saung, ada dapur, sok dikasih dananya, silakan. Luar biasa. Kadang-kadang itu perlu.
diizinkan oleh suami. Jangan dijadikan ajang curhat untuk membongkar aib suaminya masing-masing. Alhamdulillah bisa dimakan enak. Dah saya sama suami itu dijatah pelit tuh. Jadi curhat. Nama baik suaminya jadi tercoreng. Jangan sampai seperti itu. Ajang pertemuan para akhwat jangan dijadikan media untuk membongkar aib suaminya masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ciri-ciri wanita yang salihah. An-Nisa 34 menyatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka para wanita yang salihat adalah wanita yang qanitat. Kata Imam Ibnu Katsir, qanitat ay al-muti'at lillah wa li rasulihi wa li zawjiha. Qanitat itu yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya, itu qanitat. Hafizatun lil ghaibi, memelihara diri, menjaga kehormatan diri di saat suaminya tidak ada. Dipelihara, dijaga kehormatan dirinya, dijaga juga kehormatan dari suaminya. Hadis tadi Nabi menyatakan khairun nisa imru'atun idza nadharta ilaiha wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatha fi malika wa nafsiha. Wanita yang terbaik adalah wanita yang apabila dipandang menyenangkan, diperintah taat, dan bila suami tidak ada, memelihara kehormatan diri, kehormatan suaminya dan harta suaminya. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Apabila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu, menjaga saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, mentaati suami, dan memelihara kehormatan suami dan dirinya, sudah hanya itu. 4. Salat, saum, taat kepada suami, jaga martabat suami, jaga kehormatan diri, akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu surga mana saja yang kamu suka. Jadi enteng untuk suami, untuk seorang wanita menjadi ahli surga, tapi sebatas lisan enteng, dan dilaksanakan sama susah. Salat mungkin tantangannya tidak begitu berat. Saum juga begitu, tapi mentaati suaminya ada berat atau menyenangkan suaminya berat. Untuk dilaksanakan. Oleh karena itulah maka jagalah kehormatan diri, jaga kehormatan suami. Jadikan aib suami hanya menjadi rahasia dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh ada seorang pun yang mengetahuinya. Itu poin yang kedua. Pertama, ketaatan kepada suami. Yang keduanya adalah menjaga kehormatan suami dan dirinya serta hartanya. Ketiga, selalulah bersyukur atas apapun yang diberikan oleh suami. Ini kenapa menjadi benteng? Iya, agar wanita tidak terjerumus kepada dosa, tidak terjerumus kepada fitnah, tidak menjadi sumber fitnah. Kalau enggak bersyukur, uring-uringan dia.
Terus bisa dia curhat ke temannya, terbongkar aib dari rumah tangganya. Bersyukurlah atas apapun yang dilakukan oleh suami, yang diberikan oleh suami. Karena ini akan menjadi kunci surga bagi istri. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam Mi'raj diperlihatkan neraka, kebanyakan penghuninya itu adalah para wanita. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena Nabi alaihi salatu wassalam bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Terus ditanya, ayakfurna billahi wa rasulih, apakah karena kufur kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Yakfurnal ashir, dia kufur kepada suami, tidak bersyukur kepada suaminya. Dan ini menunjukkan wajib bagi setiap istri memberi apresiasi terhadap apapun yang dilakukan oleh suami, yang diberikan oleh suami. Jangan merendahkannya. Ketika suami pulang membawa makanan, makanan kayak gini kucing juga nggak akan mau. Ya iya, kucing mana harus daging atau direndahkan. Masa resiko bulanan cuma 20 juta, mana cukup? 20 juta kurang. Gak bersyukur tuh orang mah 100 juta. Coba lihat pakaiannya, tasnya, sepatunya branded semua. Kalau kajian itu, silo ngelihatnya. Kajian dijadikan ajang pamer kekayaan, pamer barang-barang mewah. Jangan terjadi. Konon ini terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan tidak terjadi di Bandung. Mudah-mudahan tidak seperti COVID-19 yang menyebar kemana-mana. Cukup di daerahnya. Jangan sampai kesian. Ini kata emak-emak Jakarta. Ustaz, kalau di Jakarta, ajang pamer. Ngaji di masjid tuh katanya. Kalau sudah ada di Bandung, cepat diapain yang kayak gitu ya. Pokoknya diperbaiki. Jangan jadikan kajian sebagai ajang pamer barang-barang mewah, barang-barang branded. Ada yang tasnya ratusan juta, sepatu ratusan juta, lebih mahal daripada harga mobil. Entah terbuat dari apa itu ya. Jangan ditunjukkan ke orang-orang. Akhirnya orang yang tidak mampu tidak bersyukur kepada suami. Dia curhat ke suami tuh, si fulanah mau pakai mobilnya, mewah luar biasa. Tasnya itu harganya lebih mahal dari mobilnya. Sepatunya, itu apa yang dia pakai sekali pengajian miliaran itu harganya. Akhirnya mendorong orang yang nggak mampu untuk kufur kepada suami. Ini sebuah hadis. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam selesai menunaikan salat gerhana, setelah itu khutbah. Kalau salat gerhana seperti salat Id. Salat dulu baru khutbah, cuma sholatnya beda. Kalau gerhana mah biasa aja. Kalau gerhana mah 4 rakaat dalam 2 rakaat ya, 2 rakaat. Tapi serakaatnya itu baca 2 Fatihah, 2 surat dan 2 ruku. Kalau sholat Id mah 2 rakaat, tapi setiap rakaatnya takbirnya 7 kali, 5 kali. Tapi sholat dulu lalu khutbah. Di dalam khutbahnya beliau berkata, wa ra'aitun nar falam ara kal yaumi manzaran qat wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk dibanding yang aku lihat pada hari ini.
Dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Qalu, para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Qalu yakfurna billah, apakah kufur kepada Allah? Dijawab, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qatta. Bukan karena kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami dan kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdakuna ad-dahr, seandainya kamu berbuat baik kepada istrimu sepanjang hidup, setiap detiknya kamu berbuat baik kepada istrimu, thumma ra'at minka syai'a, lalu suatu saat istrimu melihat sedikit kesalahan dari dirimu, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu. Atau dengan mengatakan, sepanjang kita berumah tangga nggak pernah senang, terus begini. Padahal setiap harinya sumringah, tertawa, diberikan berbagai macam kebaikan, diperlakukan secara lemah lembut, diperhatikan, dipedulikan, dipenuhi seluruh keinginannya. Tiap harinya begitu oleh suami. Suatu saat mungkin suami lalai, tepira kata orang Sunda, pas suaminya mau pulang, WA dulu, ada pesen nggak beb, gitu biasanya. Ya, martabak telur gitu. Siap, dikirim stiker gini. Lalu, emang udah mau udahan ini kita? Isyarat ini. Lalu, di jalan lupa kebablasan. Sampai rumah nggak bawa apa-apa. Istri sudah sudah sumringah, aduh mana martabak. Pas datang bukannya menyambut ngurus, mana martabak. Aduh lupa. Terus saja seumur hidup begitu. Seumur hidup, padahal baru sekali-kalinya tuh. Cuma pengen martabak aja nggak dipenuhi, apalagi pengen gedung emas, macam-macam. Kalau seorang istri melupakan jasa kebaikan suami, hanya kesalahan suami, maka terhapus seluruh kebaikan-kebaikan istri, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ingat hai para wanita bahwa ucapan yang ringan seperti tadi, aku tidak pernah mendapatkan kesenangan selama berumah tangga denganmu. Padahal senang terus. Hanya sekali, dua kali ngomong begitu, terhapus seluruh kebaikan istri. Padahal selama ini istrinya baik, selalu melayani, selalu menyenangkan, selalu memperhatikan, mempedulikan kebutuhan suami. Itu pahalanya besar tadi sebanding dengan jihad fisabilillah. Tapi sekali ngomong begitu terhapus seluruhnya. Kan sayang. Oleh karena itu selalu bersyukur. Beri apresiasi yang baik terhadap apapun yang dilakukan dan diberikan suami. Kalau diberi banyak, nyisa. Kalau diberi sedikit, cukup. Saeutik mahi, loba nyisa. Tulis. Saeutik mahi, loba nyisa. Sedikit cukup. Kalau banyak, ya nyisa ditabung. Oleh karena itulah maka syukurlah selalu kepada suami, bikin kejutan-kejutan yang menyenangkan
kepada suami. Seperti umpamanya dari uang belanjaan tabung. Itu beberapa tahun itu. Suami nggak tahu istrinya punya tabungan banyak, puluhan juta atau mungkin ratusan juta. Ketika suaminya curhat, ini badan asaring sek, panas kepanasan, hujan kehujanan. Karena pakai motor terus. Lama-lama amruk nih, pingin mobil tapi dari uang, mana uangnya? Kata istrinya, cari Pak mobil yang harganya 200. Oh dari mana? Cari aja dulu. Dapat nah ini. Nih uangnya. Wah Allahok atau si suaminya. Kamu dapat uangnya dari mana? Ya dari kamu lah. Ini saya tabung selama berbelas-belasan tahun dari sisa belanja. Kejutan yang menyenangkan tuh ya. Memang kalau pakai mobil, kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas dan kepanasan. Tapi pakai motor ada enaknya. Apa enaknya? Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Terbalik dengan pakai mobil. Ngerti nggak? Kalau pakai mobil enaknya hujan nggak kehujanan karena iuh. Panas nggak kepanasan. Kalau motor sebaliknya. Kalau hujan nggak akan kepanasan. Kalau panas nggak akan kehujanan. Karena ketika panas nggak turun hujan. Ketika hujan nggak ada panas. Tetap mending mobil. Inilah poin ketiga. Bersyukur selalu kepada jasa suami. Keempat, ini sudah diisyaratkan tadi. Selalulah berdandan di hadapan suami. Selalulah tampil menyenangkan di hadapan suami. Baik fisik ataupun sikap. Fisiknya selalu cantik. Gak masalah kalau suaminya mampu. Coba minta dibelikan make up. Coba minta antar ke salon. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk menyenangkan suaminya. Bukan untuk membanggakan di hadapan para akhwat. Pak, besok mau ada kajian tuh. Kita ke salon hari ini biar saya kelihatan cantik. Ngapain? Biar para akhwat memuji. Nah ini salah niat. Bukan untuk orang. Nanti akhwat-akhwat lain memuji. Ngomong ke suami itu si fulanahnya. Usianya sudah 70 tahun tapi kayak 17 tahun. Coba Pak saya juga kayak gitu ke salon. Akhirnya nanya kemana salonnya, berapa biayanya. Aduh, nanti mendorong orang lain untuk kufur lagi kepada suaminya masing-masing. Berdandan itu untuk menyenangkan suami. Di sini ada nilai ibadah, nilai pahala. Sebagaimana hadis tadi. Khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaihi sarratska. Sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang bila dipandang suaminya itu menyenangkan suaminya. Karena tampil cantik, tampil segar, fresh, wangi gitu ya. Itu dari aspek fisik, dari aspek perilaku menyenangkan. Selalu senyum, selalu sumringah, selalu cerah, selalu bercanda, menggoda suami. Sehingga suaminya itu betah di dalam rumahnya. Kemanapun suami pergi keluar, ingatannya selalu ke istrinya. Selalu ke rumahnya. Karena suasana yang terasa oleh suami ketika berdekatan dengan istrinya itu suasana ternyaman, teraman dan terbahagia. Rumahnya menjadi surga baginya karena istrinya yang menyenangkan tadi. Ketika di luar rumah dia ingin segera pulang ke rumah, dan ketika berada di rumah dia malas untuk pergi keluar rumah. Coba kira-kira istri yang memiliki suami kayak gitu senang apa bahagia? Senang dan bahagia. Suami lebih betah di rumah daripada di luar rumahnya. Karena apa? Karena istrinya pula dia menyenangkan selalu kepada suaminya secara fisik ataupun psikis. Karena tampilan fisiknya menyenangkan, sikapnya juga menyenangkan.
Nah, coba bayangkan bila istri memenuhi kriteria tadi. Dia tidak hanya menjadi benteng bagi dirinya, juga menjadi benteng bagi suaminya dari fitnah yang mungkin menggoda suaminya di luar rumahnya. Di luar rumah suami itu banyak godaan loh. Godaan aspek duniawi berupa harta, jabatan, kekuasaan, pangkat, kesenangan, termasuk wanita. Iya, di luar. Bayangkan, kalau di luar rumah wanita yang dilihat oleh suami jauh lebih cantik, lebih seger, lebih menyenangkan dibanding istrinya di rumah. Istrinya di rumah manyun terus, baut terus, cemberut terus, ngomongnya menyakitkan terus, penampilan fisiknya ala kadarnya, nggak betah. Begitu keluar rumah, di kantornya, di tempat pekerjaannya, para wanitanya tampil fresh, seger, cantik, dan ramah-ramah. Bertolak belakang dengan sikap dan kondisi istrinya di rumah. Coba bisa kebayang apa yang terjadi. Bahaya bagi suami, bahaya bagi istri, bahaya bagi keluarga, bahaya bagi umat ini. Penyebab utamanya adalah para wanita yang terbalik dalam bersikap. Di rumah tidak menyenangkan, di luar rumah menyenangkan orang lain. Di rumah tidak pernah berdandan, pas keluar rumah berdandan satakar kebak, menyenangkan laki-laki yang melihatnya. Di rumah cemberut terus, ngedumel terus, bawel terus. Di luar rumah ramah, senyum, dan menyenangkan orang lain. Terbalik sikapnya. Yang harusnya dilakukan di rumah, dia lakukan di luar rumah. Yang harusnya dia lakukan di luar rumah, dia terapkan di rumah. Wanita kalau di luar rumah, jangan ramah kepada lelaki. Judes saja nggak apa-apa. Biar tidak menjadi godaan bagi laki-laki. Kalau mas sedikit ramah, laki-laki yang hidungnya belang-belang itu sudah ngikutin itu. Sedikit senyuman, sedikit keramah-tamahan, terus kepincut, bisa ngejar, itu berbahaya. Lebih baik tidak disukai oleh lelaki lain karena kejudesannya, tapi dicintai oleh suami karena kemanisan senyumnya. Itulah beberapa akhlak para wanita di dalam rumah, terutama kepada suaminya, dan dijamin itu akan menjadi pelindung bagi wanita, bagi keluarga dari murka azab Allah, dari penyimpangan, dari fitnah, bahkan dari syubhat, insyaallah. Inilah poin pertama tentang akhlak kepada sesama, yaitu akhlak seorang wanita di rumahnya terhadap suaminya. Kita belum berbicara tentang akhlak seorang wanita kepada orang tua dan kepada anak-anaknya dan kepada di luar mereka. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk pagi ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Suami istri sudah 1 tahun pisah rumah, tapi belum ada kalimat ucapan talak secara lisan. Baru terucap talak secara chat WA. Sama, sah itu. Mau chat WA, mau pakai surat, dikirim, mau tunda talatah, mau titip pesan ke orang. Sampaikan ke istri saya talak dia. Sah sama ya. Apakah kalau istri keluar rumah masih tetap minta izin suami, semisal hadir di majelis ilmu dan pergi mencari nafkah? Sudah, kalau setahun sudah cerai, sudah habis masa iddah, sudah bukan suami istri lagi. Bagaimana akhlak yang sebaiknya dilakukan oleh istri? Kan tadi dijelaskan. Alasan pisah rumah karena suami masih suka berkhalwat bersama perempuan. Beberapa kali nikah siri. Tidak memberi nafkah. Bagaimana yang harus dilakukan? Sudah cerai. Apalagi suami sudah menyatakan talak walaupun lewat WA. Sudah sah talak itu dan sudah habis masa iddah karena sudah 1 tahun.
Sudah ukhti yang bertanya ini sudah bukan istrinya lagi. Boleh nikah lagi. Cari calon suami yang bagus, agamanya bukan bagus dunianya, tapi agamanya buruk. Nanti digituin lagi, ya. Ustaz, bagaimana seharusnya akhlak seorang istri pada suami? Rasanya sejam tadi itu materinya ya. Belum selesai mungkin. Suaminya selingkuh. Meski sudah dimaafkan, suami terus selingkuh. Apakah boleh marah minta cerai? Apakah Allah akan ridho pada istrinya? Perjelas definisi dari selingkuh. Sebab pokoknya asal suaminya ada hubungan dengan perempuan lain sudah dituduh selingkuh. Apakah yang dimaksud selingkuh itu nikah lagi tapi sirri? Itu bukan selingkuh, itu ibadah. Apakah yang dimaksud selingkuh tersebut hanya punya pacar lagi, hanya chat-chatan, kadang bertemu umpamanya ngedate istilahnya, kemudian balik lagi tidak sampai kepada perzinahan, atau betul-betul sampai kepada taraf perzinahan, ya. Nah, atau kadang-kadang suaminya ini berta'aruf dengan akhwat lain untuk menikahinya. Juga sudah disebut selingkuh. Ta'aruf setelah umpamanya ta'aruf yang syar'i hanya chat aja, tidak berjumpa, saling memberi data, setelah klop akan dinadhor, akan dinikah secara sah, itu bukan selingkuh. Nah, katakanlah selingkuh itu dua. Berzina dengan perempuan lain atau hanya istilah sekarang pacaran. Ya, itu selingkuh. Apa yang harus dilakukan? Pertama, nasihati. Kalau dinasihati dia berubah, alhamdulillah. Kalau tidak, maka lihat. Kalau umpamanya hanya pacaran, tidak sampai kepada perzinahan, coba libatkan orang tua. Ke mertuanya, ke orang tuanya, agar mertuanya atau bilang ke suaminya, saya akan lapor ke orang tuamu gitu, untuk menyampaikan agar, karena nasihat saya tidak mempan. Mungkin nasihat orang tua bisa takut kepada orang tua dibanding ke istri. Tapi kalau sudah sampai kepada perzinahan, lebih utama minta cerai. Karena itu sudah merupakan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Kecuali kalau dia ketika ketahuan sekali tobat, sudah. Tidak berbuat lagi, berhenti dari perzinahannya, benar-benar tobat, maafkan, lanjut silakan. Tapi kalau berbuat lagi, tiada maaf bagimu. Maka syariat lebih menganjurkan wanita ini untuk mengajukan khulu atau talak, ya, daripada awet tapi rajet. Saya mah sabar aja. Itu bukan sabar kuuleun. Sabar mau selingkuh mau tidak. Lalu diumpamakan mobil. Mobil tuh punya garasi. Kalau keluar ya pasti dia parkir. Nggak apa-apa parkir sementara. Asal jangan setahun, tapi pasti pulangnya mau ke mobil. Suami bukan mobil, bukan. Beda, ya. Kalau kita sudah menyampaikan ilmu-ilmu sunnah, tapi mereka enggak mengamalkannya, apa hukumnya? Kita hanya menyampaikan, wa ma'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali hanya menyampaikan. Setelah disampaikan, diajarkan, mau mengamalkan, mau tidak, mau menentang, itu urusan mereka.
Kewajiban kita sekali lagi menyampaikan dengan sebaik-baik cara penyampaian dan mendoakan. Nggak bisa maksa, ya. Awas kamu, kalau nggak mengamalkan saya cepret, nggak boleh seperti itu. Kita dai, bukan hakim. Kita hanya mengajak, bukan untuk memberi hukuman. Bagaimana hukum menjual online barang-barang bekas? Asal tidak ada unsur penipuan, diaku baru padahal bekas, kalau itu nggak boleh. Tapi kalau dijual barang bekas, nih fotonya, spesifikasinya begitu, harga baru begini, ini harga bekas, transparan, jujur, boleh, nggak apa-apa. Mau bekas, mau baru, sama. Hukumnya boleh. Perempuan tidak boleh tabarruj keluar rumah. Bagaimana kalau sebaliknya perempuan sudah menutup aurat sesuai syariat tapi malah jadi perhatian lawan jenis? Siapa yang berdosa? Kalau betul wanita itu sudah memakai pakaian syar'i, menutup kecuali mata. Kalau wajahnya masih terlihat lu cantik, masih jadi perhatian, berarti tutuplah wajahnya. Wajah itu sebaik-baik perhiasan wanita kalau cantik. Ya. Wajib ditutup ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan yang biasa nampak ini ada dua jenis. Pertama yang memang tidak bisa ditutup. Seperti apa? Pakaian itu sendiri, pakaian itu perhiasan. Itu perkataan Ibnu Mas'ud yang kemudian dinukil oleh para mufassirin termasuk Imam Ibnu Katsir. Allah menyatakan, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai Bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian perhiasan. Tapi perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Adapun pakaian apapun yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Ketika para ulama menerangkan ayat wala tadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka agar terketahui perhiasan yang ada di kakinya. Ada kan dalam bahasa Arab namanya khal-khal. Bahasa kitanya apa? Gengge apa? Gelang kaki. Kan wanita pakai emas, gelang tidak hanya di leher, tidak hanya di pergelangan. Ada juga kan yang di kaki ya, namanya khal-khal. Bahasa kitanya apa? Bahasa Sundanya gengge. Agar diketahui di sana ada perhiasan, itu kan tertutup. Para wanita tertutup, pergelangan kakinya ditutup oleh jilbab. Karena ada perhiasan di sana, agar diketahui lalu dihentak-hentakan, jering, jering, jering gitu, sehingga kuda lumping. Nah, itu nggak boleh. Kata para ulama ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, kalau memberitahukan ada perhiasan di sana tidak boleh, apalagi memperlihatkan perhiasannya. Kalau memperlihatkan perhiasannya haram, apalagi memperlihatkan bagian tubuh yang di sana ada perhiasan. Maka kaki wanita aurat berdasarkan nas ayat ini. Lalu Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Risalatul Hijab menyatakan kalau kaki sudah merupakan aurat, maka bagian tubuh yang daya tariknya lebih hebat dari kaki juga aurat. Apa bagian tubuh yang lebih menarik perhatian laki-laki dibanding kakinya? Apa? Wajah. Wanita lebih tertarik
melihat kaki, lebih tertarik melihat wajah. Wajah. Kadang kakinya nggak peduli. Kalau ada orang yang mengatakan yang harus pertama kali dilihat dari wanita itu kakinya, katanya itu hanya ada dalam humor. Kalau napak berarti dia benar. Kalau nggak napak berarti kuntilanak. Jangan dulu lihat wajahnya. Kadang kuntilanak cantik, efeknya nggak napak, katanya kan gitu. Itu mah hanya ada dalam humor, di dalam dongeng. Kalau seorang wanita cantik, apanya yang cantik? Kakinya atau wajahnya? Wajahnya. Yang dinazor ketika laki-laki mau menikahi wanita, yang dinazor kakinya apa wajahnya? Wajahnya. Laki-laki tertarik kepincut sama wanita oleh kakinya atau oleh wajahnya? Oleh wajahnya. Nah, jadi kalau wanita sudah menutup seluruhnya kecuali wajah ini cantik, lalu masih ada wanita yang terfitnah dan berusaha natap terus, laki-laki itu dosa. Gimana wanitanya? Dia menjadi penyebab orang lain berdosa. Tutuplah gitu. Jadi bagi para wanita yang cantik wajib tuh menutup wajah. Kalau yang jelek gimana? Yang ketika laki-laki melihat langsung ngabarir buang muka gitu. Insya Allah yang begitu mah tidak wajib. Tentang apakah cadar wajib, para ulama ikhtilaf. Mayoritas jumhur menyatakan wajib, sebagian ada yang tidak menyatakan wajib. Kita tidak peduli dengan wajib tidaknya cadar bagi para wanita. Kalau saya pribadi ya cenderung wajib. Tapi hormat kepada ulama-ulama yang tidak mewajibkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Para asatid kita ada sebagian yang menyatakan tidak wajib dan membiarkan istrinya wajah terbuka. Kita hormati, enggak masalah. Tapi kalau dia cantik haruslah ditutup. Kalau enggak kita dosa. Betul apa benar? Betul dan benar. Sepintas kayak cantik dilihat lagi. Iya ya cantik. Di zoom. Oh benar cantik. Dosa enggak? Ya dosa. Jadi kalau umpamanya ada bagian tubuh yang masih terlihat, kemudian itu menjadi fitnah, maka tutup. Kecuali kalau semuanya sudah tertutup, saya yakin nggak ada laki-laki yang berdosa karena itu. Melihat punggungnya aja nggak berdosa. Kecuali kalau melihat punggungnya dia hayalkan, ya dia berdosa. Wanitanya enggak, karena dia sudah berupaya maksimal menutup apa yang akan menjadi sumber fitnah. Ya, wallahu a'lam. Apakah akhlak buruk seorang suami bisa berdampak dosa pada istri? Bisa. Si istri nanti akan bertindak melampaui batas syariat. Seperti karena buruknya suami kepada istrinya, nanti istrinya akhirnya curhat, mengumbar aib suami. Dosa? Iya dosa. Akhirnya si istri tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya karena kesel kepada suami. Dosa? Iya dosa. Akhirnya istri murang-maring ke orang lain. Apa murang-maring teh ya? Dia kesel ke suami tapi dilampiaskan ke anaknya, ke orang tuanya, ke mertuanya yang tidak berdosa. Adakah istri yang memukuli anaknya karena kesal dilampiaskannya ke anaknya? Kasihan anaknya. Dosa istrinya? Ya dosa. Ya, kesalahan orang lain bisa mendorong orang lain untuk berbuat salah juga kalau dia salah mengantisipasi. Karena sang istri sudah mengikuti aturan Allah seperti tadi Ustaz jelaskan. Nah kalau umpamanya suami berakhlak buruk ya, dia sabar, dia menasihati, dia mengingatkan, tetap melaksanakan kewajiban, tidak murang-maring, tidak melampiaskan kekesalan suaminya ke anaknya, ke orang lain, maka istri ini bagus tidak terdorong untuk melakukan pelanggaran karena kesalahan suami.
beberapa hari lalu ana mendapat pulsa sebesar 100.000 ke nomor ana. Sepertinya pulsa itu salah masuk ke nomor ana karena tidak ada yang mengisikan pulsa ana. Sampai saat ini ana tidak berani menggunakan pulsa itu karena tidak tahu itu milik siapa. Jadi nggak pernah dipakai HP-nya gitu. Mengembalikannya pun tidak bisa. Lalu sebaiknya apa yang harus ana lakukan dengan pulsa tersebut ya Ustaz? Selama HP itu aktif, pulsa berjalan kan ya? WA pakai pulsa apa tidak? Enggak pakai kuota, tapi kuota pakai pulsa, ya enggak? Ya kadang-kadang terus terang saya juga pernah, bukan pernah, sering. Ada yang mengkonfirmasi, Ustaz saya kirim pulsa 5.000, lumayan. Kadang ada yang tidak, ya kadang ada yang tidak. Tiba-tiba masuk tuh. Mau husnudzon, bisi ada yang salah kirim, mau tidak dipakai, sok ada yang ngisi tepupuguh gitu ya. Amannya sekarang saya pindah ke abodemen, aman saja sudah. Kalau abodemen kan tidak bisa diisi pulsa oleh orang lain kan ya, karena bulanan fix flat gitu, sekian setiap bulan. Nah itu lebih aman. Salah satu pertimbangan kenapa pakai abodemen itu tuh suka ada yang masuk pulsa mungkin salah kirim, mungkin ada yang ngirim berbuat baik tapi tidak ingin diketahui. Pernah suatu saat saya telepon pakai, belum ada WA waktu itu, jadi pakai pulsa. Ke Ustaz Yazid, hafizahullah. Tiba-tiba mati, habis pulsanya. Beliau telepon balik. Afan Ustaz, saya habis pulsa. Saya tahu katanya. Udah beres. 5 menit kemudian masuk 200.000. Ini siapa? Saya suudzonnya ke Ustaz Yazid. Suudzon apa? Husnudzon dia. Sebab hanya beliau yang tahu pulsa saya habis gitu. Tapi nggak lama kemudian ada SMS dari MS Kios namanya dulu. Saya langsung telepon nomor itu. Ini telepon kenapa ngisi? Ternyata betul itu instruksi dari beliau. Alhamdulillah. Kalau ada yang begitu ya alhamdulillah kita dah tahu. Kita tinggal SMS syukron sudah masuk saja pulsanya. Nah sekarang kalau kita tidak yakin, jangan-jangan ini yang salah kirim, ganti saja pulsa 10.000 itu dengan diinfakkan, disedekahkan. Dengan niat membeli pulsa yang 100.000, entah dari siapa, kalau itu umpamanya yang salah kirim, infak itu atas nama orang tersebut dan pahalanya insya Allah sampai. Ya, kalau kita ingin yakin bahwa pulsa itu menjadi halal, sedekahkan 100.000 itu. Bisa ke masjid, bisa ke fuqara dan masakin. Beberapa wanita berpikir jika ia tak bekerja, uangnya kurang. Yang saya tanyakan, apakah nominalnya akan sama ketika istri bekerja dengan tidak? Bukankah rezeki kita telah dituliskan di Lauhul Mahfuz? Iya betul. Cuma jalannya yang berbeda ya. Kalau umpamanya suami istri bekerja. Suami 5 juta, istri 5 juta. Dua-duanya. Memang rezekinya begitu. Melalui jalan dari kedua belah pihak. Lalu istri menyadari bahwa kalau dia bekerja, kewajiban dia kepada keluarga banyak terabaikan. Atas dasar pertimbangan syar'i dia resign, dia berhenti. Apakah berarti rezekinya berkurang 5 juta? Karena gaji dia 5 juta. Secara matematis begitu. Tapi Allah yang ngatur. Kalau Allah menetapkan rezeki dia tetap 10 juta suami istri itu, istrinya resign karena iman dan takwa kepada Allah, Allah buka rizki melalui suaminya.
Tiba-tiba suami dapat promosi, jabatan naik. Jadi aja 10 juta plus fasilitas yang lain. Tetap rezeki dia segitu. Cuma jalannya yang berbeda. Dan Allah lah yang mengatur jalan kehidupan masing-masing manusia termasuk jalur rizkinya. Kadar rizkinya, jalannya, caranya, momennya semuanya sudah Allah tetapkan. Ya. Suami sempat menggugat cerai dan sudah ditolak hakim. Tapi keluarga suami kekeh untuk kita cerai. Dan sekarang suami pergi lebih memilih keluarganya. Bagaimana sikap saya sebagai istri? Ya berarti tidak tertunaikan hak dan kewajiban suami istri. Dipertahankan jadi dosa ke kedua-duanya. Ya sudah saja cerai. Kemudian urus surat cerai. Mungkin suami menggugat cerai, istrinya mungkin tidak mau. Akibatnya begitu. Mau cerai, mau tidak, saya nggak mau lagi bersama kamu. Akhirnya pergi. Untuk apa istri memiliki suami seperti itu? Kalau ada kekeliruan, kesalahan dari si istri sampai suami menggugat cerai, rubah kesalahan terus. Minta maaf, berjanji untuk tidak mengulang kembali. Rubah kelakuan buruknya sampai suaminya dan keluarganya ridho kepada dia. Mungkin suami ingin cerai, kemudian mertuanya juga ingin cerai. Mungkin sikap istri ini ke keluarga suami yang gak bagus. Sehingga mereka lebih memilih cerai. Kalau bagus mah gak akan seperti ini. Coba tobat, minta maaf, perbaiki sikap, insya Allah kembali. Tapi kalau sudah kadung gak percaya, ya sudah mau ngapain lagi. Ya, lebih baik sudah jadikan perceraian tersebut. Hakim menolak karena si istri yang tidak mau cerai umpamanya. Tapi suami dan keluarga kekeh meminta cerai. Gimana lagi? Perbaiki diri, tobat dan berjanji untuk tidak mengulang untuk suaminya yang akan datang. Nih kan kata Pak Ustadz, istri yang baik adalah istri yang menyenangkan suaminya. Tapi gimana kalau suami yang selalu zalim, kasar dan maksiat terus? Suami durhaka. Suami yang berdosa. Apa yang harus dilakukan si istri? Ingatkan. Tetap tingkatkan pelayanan, tingkatkan perhatian, kepedulian. Kewajiban laksanakan. Kedua, cari penyebab. Kenapa istri kasar? Suami kasar. Kenapa zalim? Barangkali karena kesalahan istri. Makanya kasar tepupuguh. Masa zalim tanpa sebab. Nah, perbaiki dari sisi itu. Kalau umpama istri sudah maksimal, tapi tetap karena karakter buruk, suaminya kasar, suaminya zalim, maksiat terus-terusan, diingatkan sudah, apalagi maksiatnya itu meninggalkan kewajiban, melanggar yang haram, tidak sholat umpamanya, tidak saum Ramadan, terus maksiatnya itu melanggar yang haram, dia mabuk, dia berjudi, dia berzina dan seterusnya, sudah diingatkan kekeh, maka ajukan khulu. Lebih baik bercerai dari laki-laki seperti itu daripada menderita dunia, menderita akhirat. Kalau memang sudah separah itu. Tapi awalnya coba perbaiki, cari penyebab. Kalau istri sudah lembut, baik, menunaikan semua kewajiban, masa sih suami, kalau ada suami yang kayak gitu, gila itu suami. Istrinya baik, istrinya solihah, istrinya perhatian, istrinya lembut, tapi masih kasar, masih zalim. Ini nggak normal suami kayak begini ya. Ustadz, apa hukumnya mengeluhkan sikap suami tapi hanya dalam hati? Bukan ngeluh itu mah. Apanya?
ya memendam kekesalan aja. Ya. Hukumnya boleh, tidak terlarang. Cuma ngabatin, TBC kayak gerak. Kalau melihat suaminya ada melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak menyenangkan, ingatkan, nasihati dengan sebaik-baik cara. Kalau sikap suami itu karena kesalahan istri, nah ini. Mungkin suami bersikap begitu karena kesal ke istri, tapi istri nggak berubah juga gitu. Akhirnya dibalas. Istri bersalah, tidak ngaku salah. Ditegur, malah ngambek. Ya kesal suami ya. Jadi pertama introspeksi lebih baik. Mungkin sikap suami karena kesalahan istri. Bagaimana cara bertobat? Bila dulu sebelum hijrah sering menceritakan sikap suami kepada teman. Bagaimana cara mengembalikan nama baik suami? Ralat ke teman-teman yang dulu pernah kita curhati. Alhamdulillah suami saya sekarang sudah baik. Tidak seperti dulu, sudah lembut, sudah ini. Akhirnya citra suami kembali dalam pandangan istrinya. Nah, apa wajib minta maaf enggak kepada suami? Kalau suami tidak tahu bahwa kita menggibahinya, jangan kasih tahu suami. Jangan minta maaf. Pak minta maaf ya, saya sudah ngomongin kamu. Yang tadinya tidak marah jadi marah. Kalau suaminya tidak tahu, jangan diberitahu. Tapi kalau suaminya tahu, dengar dari orang, kamu menjelek-jelekan saya, maka akui dan minta maaf, tobat, tidak akan berbuat-buat lagi. Ya, ini berlaku bagi semua yang gibah. Kalau kita menggibahi seorang, lalu tobat, apa perlu diberitahu? Jangan, kalau orang itu tidak tahu. Memberitahunya akan membuat dia marah dan menimbulkan madarat. Kecuali kalau dia sudah tahu kita menggibahinya, ada yang menyampaikan ke dia, dia tahu dan sudah marah kepada kita, baru kita gentle, maaf. Dan ralat gibahannya kepada orang-orang yang dulu kita pernah menggibahinya. Kalau saya tidak bergaul dengan tetangga, apakah berdosa? Saya sekedar bertanya, kalau ada perlu, dan jarang keluar rumah, nggak ikut ngariung. Alasannya malas dan kalau ngobrol juga nggak nyambung dan akhirnya pun jarang diajak atau dicuekin karena nggak mau gaul. Ya, pertama bergaul dengan tetangga itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Cuma batasi. Kalau ada tetangga yang lagi ngariung, nggak perlu kita ikut. Apalagi jadi majelis ghibah. Apalagi umpamanya sering berbicara tentang agama dengan kebodohannya. Nyinggung-nyinggung umpamanya akidah kita, ibadah kita, cara berpakaian kita. Akhirnya clash. Jangan. Bergaul tidak harus berkumpul. Cuma ketika kita berjumpa, bersikaplah ramah. Salam, tanya kabar, ramah, senyum. Bila ada tetangga yang sakit, tengok. Bila ada yang kesulitan, bantu. Bila ada yang meninggal, kita melayat. Itu gaul. Hanya sebatas itu. Adapun sampai ngariung di teras tetangga atau di teras rumah kita, terus ngomong ini, ngomong itu bukan gaul, tapi ngerumpi. Memang ngerumpi bagian dari gaul, tapi gaul tidak harus ngerumpi. Yang akhirnya sampai kepada majelis ghibah. Ya. Jadi bergaulah tetap dengan tetangga dan sabar atas godaan atau keburukan mereka dan tetaplah menunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka. Mohon doa juga Pak Ustadz, anak saya menganggap saya sesat, saya Wahabi dan anak saya sekarang nggak mau ikut pemahaman saya. Dia maunya pesantren di tempat
yang bukan bermanhaj salaf. Saya ingin ikut, malah ingin ikut yang menyimpang. Saya sedih ya. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan kesabaran juga kepada ibu ini. Tetaplah tunaikan kewajiban sebagai orang tua, doakan dengan sebaik-baik doa untuk anaknya. Ustaz, mereka berkata kalau ibadah itu harus seimbang dunia dan akhirat. Apakah itu benar? Ya, itu benar. Cuma yang dimaksud seimbang adalah begini. Kalau dunia dan akhirat sebanding, oke, seimbang 50-50. Nah sekarang kalau perbandingan dunia akhirat itu 1 berbanding 1 triliun. Satunya dunia, akhiratnya 1 triliun. Terus kita membagi hidup kita 50-50. Adil tidak? Tidak adil. Coba bayangkan, dunia sementara, puluhan tahun, akhirat abadi selama-lamanya. Dunia penuh tipu daya, penuh keburukan. Akhirat seluruhnya kebaikan, kalau itu surga. Kalau neraka seluruhnya keburukan. Lalu kita akan jadikan hidup kita 50-50. Seimbang apa tidak? Tidak seimbang. Sama dengan begini, kita punya umpamanya 5 anak. 1 masih balita, 1 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, 6 deh. 1 mahasiswa. Mahasiswa di luar kota. Kita bagi-bagi duit. Rata 10.000 semuanya. Adil tidak? Tidak adil. TK 10.000 kegedean. Cukuplah 5.000. SD ya 10.000. SMP ada ongkos agak jauh gitu. Masa 10.000 juga. Pasti lebih untuk ongkosnya, untuk jajannya. SMA yang di luar kota 10.000. Gak mungkin. Itu beda. Tergantung kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan mereka baru adil. Kebutuhan kita di dunia dengan kebutuhan di akhirat jauh berbeda. Akhirat selamanya, dunia sementara. Masa harus disamakan? Tidak seimbang. Makanya kejar akhirat, jadikan dunia sebagai alat untuk meraih akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud seimbang, andai ada orang yang seimbang dunia dan akhirat dalam arti 50-50, ini orang sudah dianggap super soleh. Coba bayangkan. 24 jam sehari semalam waktu yang kita miliki, 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia, itu hebat. Betul nggak? Coba 12 jam untuk akhirat dalam sehari semalam. Dipakai apa aja? Kita nggak akan sanggup. Sholat. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah. Sampai 12 jam? Enggak. Sholat yang 5 waktu. Umpamanya anggap 10 menit sekali sholat. Sejamlah sehari semalam untuk sholat fardu. Wiridnya, zikirnya sejam umpamanya. Ya. Tahajud berapa jam? Sejam lagi. Sejam itu sudah hebat luar biasa. Gak sampai 12 jam baca Quran. Nah 12 jam untuk dunia. Kalau ada orang yang kayak gitu, wah hebat ini orang luar biasa. Kan kenyataannya tidak gitu, yang dimaksud 50-50 oleh mereka itu kan tidak begitunya. Tetap porsi untuk dunia jauh lebih banyak dibanding porsi untuk akhirat. Kita bilang soklah lamun memang mau 50-50, mau seimbang, setengah dari hidup kita dalam sehari semalam untuk akhirat. Untuk ibadah 12 jam tuh. 12 jam lagi silakan untuk dunia. Ada yang bisa melakukan itu? Nggak akan ada yang bisa. Untuk zaman sekarang ya.
Nah, kalau betul harus seimbang, begitu tuh. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat dalam sehari semalam. Bagus. Kenyataannya tidak begitu. Untuk kerja aja sehari semalam 8 jam, tidur 8 jam, sudah 16 jam. Sisanya 8 jam lagi. Apakah sisa 8 jam, sisa tidur, sisa bekerja untuk ibadah? Tidak, untuk leha-leha, untuk main-main gitu ya. Untuk ngobrol, untuk browsing, segala macam. Untuk ibadah sama sehari sejam juga belum tentu. Asal-asalan. Itu aja sudah tidak seimbang tuh. Kita bilang soklah betul. Kalau betul komitmen seimbang dunia akhirat. 12 jam untuk akhirat. 12 jam untuk dunia. Itu sudah hebat itu. 2, orang yang jarang baca itu, orang yang jarang baca Al-Quran apakah termasuk yang mendustakannya? Tidak, tapi yang melalaikannya. Kalau mendustakannya tidak percaya kepada Istiqquran. Tidak percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah, itu mendustakan. Tapi kalau kita percaya ini betul firman Allah. Isinya semuanya benar 100%. Patokan dari kebenaran ini Quran. Tapi tidak membacanya, tidak mempelajari, dia tidak mendustakan, tapi melalaikan. Dosa apa tidak? Ya dosa ya. Terakhir, apa hukum bersafar bagi wanita yang membolehkan dirinya bersafar dengan 1 atau 2 wanita lain dengan berhujjah dari Ustadz Fulan? Akhwat yang bersangkutan pernah belajar 7 tahun di sono, ia menjadikan fatwa ustadz tersebut sebagai hujjah ia di dalam bersafar dengan teman wanitanya. Tayyib, barakallahu fiik. Ikhtilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang boleh bersafar tanpa mahram hanyalah untuk haji yang wajib. Yang wajib, kalau haji yang kedua ketiga tidak boleh. Jadi sebagian ulama membolehkan umroh yang pertama yang wajib atau haji yang pertama yang wajib tanpa safar boleh. Selama aman dari segala seginya, ya. Adapun untuk yang sunnah maka mereka sepakat tidak membolehkan. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud mahram laki-laki yang sudah baligh. Kalau sama wanita baik saudara, adik kakak ataupun teman bukan mahram. Atau laki-laki tapi belum baligh bukan mahram. Mahram itu harus laki-laki yang sudah baligh. Nah, kalau wanita mesantren di luar kota, safar apa tidak? Ya safar. Boleh apa tidak? Kalau pulang perginya wajib diantar oleh mahram. Begitu diantar, dititipkan di sana dia mukim, sudah bukan safar lagi. Boleh, nggak apa-apa, tinggalkan. Nanti pas pulang jemput lagi. Jadi safar di perjalanan tetap ada mahram. Itu yang lebih aman. Oleh karena itulah maka kalau ada wanita yang berangkat dengan sesama wanita tanpa mahram untuk sesuatu yang bukan fardu ain baginya, maka tidak boleh. Kalau tahu mesantren di luar kota kan ada mahramnya, antar sama mahram. Jangan biarkan hanya dengan sesama teman wanitanya. Apa hukumnya wanita dengan status janda yang bermudah-mudahan dalam bersafar sendirian atau dengan teman wanitanya? Dia juga sering bermalam di rumah teman wanita yang sudah bersuami. Ketika kami menasihati bahwa hal itu bisa menimbulkan fitnah, dia marah, dia sangat marah dan menganggap kami tidak paham ilmunya dibanding dia yang sudah belajar 7 tahun di pesantren tadi tuh. Jadi hujjah ya. Ingat, bagaimana ustadz itu dengan para ulama yang mengharamkannya. Ilmunya gimana?
Kenapa rujuk ke ustadz mengabaikan para ulama? Kalau memang yang diukur ilmu, kamu mengapa kamu nggak ada apa-apa dibanding ustadz itu sudah 7 tahun? Kita jawab, gimana ustadz itu dibanding para ulama yang mengharamkannya? Bukan hanya 7 tahun, puluhan tahun mereka belajar, sudah diakui keulamaan. Jadi kalau berhujjah dengan fatwa seseorang yang dianggap berilmu, bantah dengan fatwa ulama yang ilmunya jauh di atas fatwa tadi. Ya cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa melanjutkan hal ini di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.